Semangat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Suga di Bioeducation Channel. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Jadi kita akan bahas lengkap apa itu struktur dan fungsi sel. Tetap di channel Bioeducation TV. Hai, kita mulai dengan tentang pembagian sel. Sel nanti dibagi menjadi dua, yaitu sel berdasarkan membran inti. Ada sel yang bersifat prokaryotik, yaitu sel yang belum memiliki membran inti, dan sel eukaryotik, sel yang sudah memiliki membran inti. Contohnya, sel yang belum memiliki membran inti adalah Monera, dan yang sudah memiliki membran inti adalah Protista, Fungi, Lante, dan Animalia. Untuk bagian-bagian sel sendiri nanti dibagi menjadi dua. Ada bagian sel yang bersifat hidup, ada sel yang bersifat mati. Nah, yang bersifat hidup itu adalah inti sel, sitoplasma, dan organel. Yang bersifat mati itu dinding sel dan vakuola. Sedangkan untuk organel sendiri itu akan ada perbedaan di antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau kita perhatikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan, kita lihat sel tumbuhan dia bentuknya lebih kompak karena dia punya dinding sel, sedangkan sel hewan tidak punya. Kemudian kloroplas itu adalah milik sel tumbuhan, di mana vakuolanya sel tumbuhan itu juga membesar. Sedangkan di sel hewan dia memiliki sentriol dan lisosom. Jadi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan kalau kita buat seperti tabel adalah di mana sel tumbuhan itu tidak memiliki sentriol, memiliki dinding sel, vakuolanya besar, dan memiliki plastida seperti kloroplas yang fungsinya itu untuk proses fotosintesis. Kemudian kita akan membahas tentang berbagai macam organel sel. Jadi organel sel itu adalah bagian dari sel yang tadi sifatnya hidup. Jadi komponen sel yang bersifat hidup yang fungsinya nanti adalah mengatur kegiatan atau segala aktivitas yang ada di dalam sel itu sendiri. Jadi kegiatan-kegiatan di dalam sel itu dia diatur atau masing-masing kegiatan itu adalah dilakukan oleh organel sel. Nah, kita bahas dari organel sel terluar terlebih dahulu, yaitu membran plasma. Di membran plasma kita akan menemukan struktur fosfolipid terlebih dahulu. Jadi itu yang ada bulatan seperti bulat-bulat dan garis memanjang, itu adalah fosfolipid bilayer, terdiri dari dua lapis, di mana bagian luarnya itu adalah berupa fosfo dan di bagian dalamnya itu lipid. Bagian fosfat atau kepalanya itu dia bersifat hidrofil, mudah dilalui air. Bagian ekor itu lipidnya dia hidrofobik atau tidak bisa dilalui oleh air. Kemudian ada protein integral, protein yang terbenam masuk ke dalam fosfolipid. Ada protein perifer menempel, dan glikoprotein dia ada pada protein yang terbenam. Kemudian fungsi dari membran sel ini sendiri adalah transportasi zat. Dibagi dua, nanti ada transport aktif dan transport pasif. Apa itu transport aktif? Transport aktif adalah transportasi yang membutuhkan energi, di mana dia melawan gradien konsentrasi. Artinya dia bergerak dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Contohnya adalah endositosis, pemasukan zat. Kemudian ada eksositosis, ekso pengeluaran zat, dan nanti satu lagi pompa ion, yaitu pompa ion Na dan K.
Untuk yang berikutnya adalah transport pasif. Jadi lawannya dia tidak membutuhkan energi. Kenapa? Karena dia mengikuti gradien konsentrasi. Artinya dari konsentrasi yang tinggi hipertonis ke konsentrasi yang rendah hipotonis. Dibagi menjadi dua macam, yaitu difusi dan osmosis. Untuk difusi adalah perpindahan zat terlarut, bisa gula, bisa garam, dari hipertonis konsentrasi terlarutnya tinggi ke hipotonis konsentrasi terlarutnya rendah. Berikutnya adalah osmosis, perpindahan zat pelarut. Pelarut ini bisa air, bisa alkohol atau aqueous, dari hipotonis tekanan rendah ke tekanan tinggi, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, dari encer ke yang pekat. Kita bahas lagi tentang nukleus, organel yang penting di dalam sel, yaitu inti sel. Kalau kalian perhatikan, di situ ada kromosom kromatin. Kromosom saat menebal, kromatin saat menipis. Ini adalah benang halus pembawa sifat saat pembelahan sel. Jadi dia akan berfungsi saat pembelahan sel. Selain itu, namanya inti sel pasti untuk mengatur segala aktivitas sel, di mana di dalamnya ada membran inti sel, nukleoplasma, cairan nukleus, kromatin, dan nukleolus atau anak inti. Berikutnya adalah RE atau disebut juga dengan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini fungsinya adalah sebagai transportasi zat, di mana dia menghubungkan antara membran sel dengan membran inti sel. Jadi sebagai jembatan penghubung antara membran sel dan membran inti. Karena dia akan berperan dalam proses transportasi zat intrasel. Nah, di sini ada dua, ada RE halus dan RE kasar, di mana RE kasar nanti akan ditempeli oleh ribosom. Artinya nanti dia akan mentransportasi hasil sintesis protein di ribosom, di mana ribosom sendiri sebagai tempat sintesis protein, dia nanti adalah organel yang tanpa membran. Makanya ini dimiliki oleh sel prokariotik dan sel eukariotik. Di ribosom ini nanti dia akan disusun oleh asam ribonukleat, di mana dia nanti akan mendapat RNA duta dari inti menjadi RNA transfer, kemudian akan membentuk asam amino, mensintesis protein. Organel berikutnya adalah aparatus Golgi yang disebut dengan badan Golgi. Organel ini seperti kantong pipih gitu ya. Jadi sobat, berfungsi dalam proses sekresi, penggetahan lendir atau pembentukan enzim. Nah, enzim-enzim ini nanti akan dibentuk, kemudian akan membentuk kantong-kantong kecil yang berupa lisosom. Fungsinya untuk sekresi atau pengeluaran zat yang masih dibutuhkan, maka dia akan banyak di kelenjar-kelenjar, bisa enzim, bisa hormon. Nah, untuk lisosom sendiri, dia tadi adalah kantong-kantong kecil yang dibentuk oleh organ Golgi, umumnya berisi enzim pencernaan, hidrolisis, jadi pemecahan suatu zat dibantu air. Selain itu, dia untuk pencernaan intrasel, eksositosis, pengeluaran zat, autofagi, penghancuran organel yang sudah rusak, dan autolisis, penyusutan ekor berudu katak. Organel berikutnya itu adalah mitokondria. Jadi mitokondria ini adalah organel yang berfungsi untuk respirasi aerob. Kalau kita lihat di situ ada dua membran, ada membran dalam, ada membran luar. Nah, nanti membran dalam dia akan melipat-lipat ke dalam, melekuk-lekuk ke dalam membentuk kristal, dan ada cairannya dinamakan matriks. Nah, di bagian-bagian ini nanti akan terjadi proses respirasi aerob yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi sel. Di sana juga ada enzim pernapasan berupa sitokrom. Organel berikutnya itu adalah mikrotubulus. Jadi mikro itu kecil, tubulus itu tubulin ya. Jadi terusan atas protein yang namanya tubulin.
bentuknya nanti seperti benang-benang silindris, karena itu tadi dia disusun oleh protein yang disebut tubulin. Mikrotubulus ini berfungsi sebagai kerangka sel. Kenapa? Karena dia memberikan bentuk sel. Jadi bentuk sel ini akan dibentuk oleh salah satunya bagian mikrotubulus. Selain itu, fungsinya mikrotubulus ini akan membentuk bagian-bagian untuk pergerakan, misalkan silia flagel, dan juga untuk pembelahan, yaitu sentriol. Ada lagi nanti sentrosum, adalah organel yang disusun oleh dua sentriol terletak di salah satu kutub sel. Nah, ini akan terjadi saat proses pembelahan sel, di mana dia akan membentuk benang spindle yang fungsinya mengikat kromosom. Organel yang berikutnya itu adalah vakuola. Kalau kita lihat tadi di awal, vakuola ini pada sel tumbuhan ukurannya besar, pada sel hewan ukurannya kecil. Vakuola ini berupa rongga yang nantinya berisi cairan. Cairan ini akan terbungkus oleh suatu lapisan membran. Sedangkan vakuola ini ada dua tipe, ada vakuola kontraktil yang fungsinya sebagai osmoregulator, pengaturan cairan dalam sel. Satu lagi vakuola non kontraktil, ada yang menyebutnya vakuola makanan untuk pencernaan makanan. Dia juga untuk menjaga turgiditas, yaitu kekuatan sel, agar tetap baik, hingga bisa digunakan untuk penyimpanan cadangan makanan dan sisa metabolisme. Organel berikutnya adalah plastida, di mana plastida ini berisi pigmen klorofil disebut kloroplas, berfungsi sebagai organel fotosintesis. Reaksi terang itu di grana, reaksi gelap di stroma, cairan kloroplas. Plastida yang tidak berwarna disebut leukoplast, nanti terdiri dari beberapa bahan organik. Kemudian ada badan mikro, salah satunya adalah peroksisum. Nanti peroksisum ini di hewan banyak, di sel tumbuhan sedikit ya. Jadi dia berisi enzim katalase atau yang disebut peroksidase. Nanti menguraikan peroksida. Peroksida ini bersifat sebagai racun, H2O2 menjadi air dan oksigen. Karena tadi menguraikan racun, maka organel ini ada di sel hati. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat dari berbagai macam organel adik-adik, perbedaan organel sel tumbuhan dan sel hewan, di situ organel sel dinding sel ada pada sel tumbuhan, vakuolanya sel tumbuhan besar, inti sel keduanya ada, matriks ekstraseluler, cairan di antara sel itu hanya ada pada sel hewan, plastida sel tumbuhan, peroksisum itu semuanya ada, glioksisum hanya ada pada sel tumbuhan atau sel hewan jarang, plasmodesmata sel tumbuhan, sentrosum dan lisosum itu sel hewan. Timbunannya nanti berbeda, tumbuhan sel tepung protein, sel hewan lemak dan glikopil. Demikian materi kali ini adik-adik, tetap semangat, tetap tebarkan 3T, tetap jaga kesehatan, tetap tebar kebaikan, tetap belajar dari kesalahan. Akhiri, tetap like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.